Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita kemarin. Kali ini mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mari kita tengok apa yang telah diajarkan agama kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di dalam agama kita telah dijelaskan bahwa manusia itu sudah ditakdirkan atau digariskan sebagai makhluk yang condong ke dalam sesuatu yang membuat kerusakan atau kerugian, kecuali dia yang selalu beramal soleh dan saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi telah ditegaskan bahwa manusia itu jika tidak diberi nasihat pasti akan berbuat kerusakan atau kerugian, baik kerugian untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, bahkan sampai kerugian untuk tempat tinggal hidupnya. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah undang-undang dasar yang mengatur tentang aturan negara yang bersumber dari segala aturan yang tercantum di dalam Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara kita. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Setiap kali diadakan upacara bendera pada hari Senin, akan selalu dibacakan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pernahkah kalian memperhatikan di saat teman kalian membaca hal itu? Menurut kalian, mengapa setiap upacara bendera pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu harus dibaca? Dari pemahaman saya, hal tersebut memberikan pengertian kepada penguasa dan masyarakat yang ada di negara ini tentang dasar-dasar ketatanegaraan dan cara penyelenggaraan suatu negara. Jadi Undang-Undang Dasar Negara ini adalah hukum yang tertulis. Dengan adanya aturan-aturan itu, maka suatu bangsa akan bisa dengan mudah atau terbantu untuk mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa itu sendiri. Jika tidak ada suatu aturan yang mengikat, maka sudah dipastikan kehidupan akan hancur dan berantakan. Oleh sebab itu, kalian harus bersyukur karena bangsa Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan nasional yang dicantumkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang apa hubungannya undang-undang dan proklamasi? Teks proklamasi itu merupakan teks yang dibacakan saat negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan juga ada beberapa poin yang sama di dalam teks proklamasi. Contoh, di alinea pertama disebutkan bahwa proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea ketiga juga memuat pernyataan yang sama mengenai mengenai kemerdekaan Indonesia itu, yakni atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Maka hal itu juga menunjukkan bahwa mempunyai nilai fundamental pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa demikian? Karena undang-undang itu sendiri diambil dan menyerap intisari dari Pancasila itu sendiri, yang dimana Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang tidak boleh diganti oleh siapapun dan kapanpun. Berdasarkan sejarah terbentuknya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan oleh para pendiri bangsa sebagai salah satu hasil dari perjanjian luhur. Nah, berdasarkan isinya, pembukaan Undang-Undang 45 itu memuat asas-asas falsafah negara, yakni Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Berdasarkan kaitannya undang-undang dengan dasar negara, yakni pembukaan dasar merupakan penjabaran tentang tujuan dan dasar hukum Indonesia yang dituangkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lantas apa sih nilai-nilai pokok kaidah fundamental Undang-Undang Dasar 45 itu? Pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal undang-undang. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak atas segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat Indonesia. Yang ketujuh, pastilah dasar negara Pancasila. Untuk makna di setiap alinea undang-undang kalian bisa lihat di buku LKS, kira-kira halaman 26 sampai mungkin 28, kalian baca sendiri. Selanjutnya mengenai fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang kita ketahui dari awal tadi, bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan sekaligus Pancasila. Nah, oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 45 menjadi landasan hukum tertinggi setelah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena sifatnya tertulis, maka membuat semua warga negara Indonesia harus mematuhi dan menjalankan perintah yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan lanjutkan mengenai fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45 berfungsi sebagai alat kontrol. Maksudnya adalah mengawasi segala produk hukum yang berada di bawahnya. Yang kedua, berfungsi sebagai alat pengatur. Maksudnya yaitu mengatur pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Indonesia ini adalah rumah kalian atau tempat tinggal kalian. Di dalam rumah atau tempat tinggal pasti ada aturan. Dengan aturan itu hidup kita menjadi nyaman. Apa aturan-aturan itu? Yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Semoga kalian dapat memahaminya dan diberi faham olehnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.